Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul hamdu fil ula wal akhirah, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqai. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, 4 Jumadil Awal 1440 berapa? 42 ya. Alhamdulillah, meskipun di tengah masih wabah ya, kita tetap bisa melaksanakan, kita tetap bisa mengadakan kegiatan syahriahan yang tentu kita tidak boleh putus harapan ya, bahwa ini nanti juga akan berakhir dan mudah-mudahan Allah mensegerakan mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu tolong itunya. Para asatid, para DKM, para tokoh masyarakat, para aparat dari pemerintahan, para pengusaha, hadirin jamaah yang dihormati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini seperti yang sudah direncanakan, bahwa mudah-mudahan 1 bulan sekali bisa berjalan, bisa berlanjut, bahwa 1 bulan sekali itu ada taujiat, ada pembagian berupa sembako yang akan didistribusikan setiap bulan. Itu adalah hasil daripada zakat daripada pengusaha-pengusaha, jamaah dan simpatisan yang direkap ya. Meskipun belum semuanya pengajuan untuk 1 bulan ini bisa di ACC, tetapi kemarin malam sudah ditetapkan bahwa akan dipenuhi 50% pada bulan ini ya. Yang sisanya ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti kalau misalkan ada pengajuan 100, 50 dapat bulan ini, 51 sampai 100-nya nanti di bulan berikutnya. Ini sebagai wujud, sebagai bukti bahwa Lajnah juga mendistribusikan ini sudah berbelas-belas tahun, tetapi bagaimana lebih disebar ya, terutama lebih disimulasikan pada acara syahriahan ini ya, supaya harapannya bapak-bapak DKM, para asatid dan semua
guru-guru tokoh yang terhormat, pengusaha, agar ini menambah lebih makmurnya masjid ya. Jadi saya berharap masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, tetapi bagaimana dia berfungsi sebagai ya sekretariat yang di situ ada pengelolaan dan di situ juga ada pelayanan ya. Karena tentu masjid ini adalah rumahnya Allah, masjid ini adalah rumahnya kita bersama. Ya. Bagaimana kaum muslimin harapannya bisa tumbuh cerdas, bisa tumbuh sejahtera, bisa tumbuh punya keberanian untuk tadi membangun kebaikan, ya. Bisa tumbuh sejahtera, cerdas dari masjid ya. Sehingga nanti masjid itu menjadi sesuatu tempat yang orang selalu terikat, yang orang selalu mengapresiasi, yang orang selalu menghargainya ya. Ya samalah begini bapak-bapak ya. Kenapa orang ke pendopo ya, ke istana, ke kantor bisa berangkat setiap hari? Karena memang di situ ada harapan kehidupan ya. Jadi hujan atau apapun tetap saja mereka masih berangkat ya. Karena ada kebutuhan di situ. Dan kenapa orang tidak selalu ke depan ke masjid? Hujan sedikit saja kadang-kadang bisa ditangguhkan ya. Ya, karena mungkin ya, ini harus menjadi pemikiran bersama. Mungkin masjid itu tidak menyediakan hal-hal yang dibutuhkan, tidak mengelola hal-hal yang seharusnya dikelola. Bahwa Allah sudah memberikan hidup, bahwa Allah sudah memberikan kehidupan, Allah memberikan anaknya, Allah memberikan suaminya, ya, istrinya, memberikan hartanya. Nah, tetapi kalau ini semua tidak dikelola tentu tidak akan menghasilkan sesuatu kebaikan. Bahkan bisa jadi punya anak, punya istri itu menjadi beban. Ya. Sama dengan kalau misalkan melihat pada sekup negara ya. Besar wilayahnya, besar luas lautannya. Tetapi kalau tidak memiliki kemampuan di dalam pengelolaannya, maka keluasan dan kebesaran satu bangsa itu akan menjadi beban bagi para penghuninya. Tentu di sini yang harus sering di-update, yang harus sering di-upgrade ya, yang harus sering dinaikkan adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusianya yang seutuhnya ya. Itu diantaranya ya. Maka saya memohon ya, saya mengajak kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu untuk betul-betul tadi memakmurkan masjid-masjid yang sudah ada, dan mudah-mudahan dari masjid-masjid inilah terpancar ya, terpancar tadi kontribusinya, terpancar tadi pencerahannya ya, terpancar tadi mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya, bukan menjadi pihak yang diselesaikan. Tentu kalau menjadi pihak yang diselesaikan, menjadi pihak yang disubsidi, yang diberi, bukan hina karena diselesaikan orang lain, bukan hina karena diberi subsidi, diberi sedekah oleh orang lain, tetapi tetap makom itu ada pada yang memberikan penyelesaian. Tetapi derajat itu tetap ada pada orang yang memberikan sedekah. Jadi bagaimana kita mengelola umat ya, warga masjid yang sudah berkumpul di masjid-masjid kita itu, bagaimana didorong, bagaimana dimotivasi ya.
Karena fungsi masjid pada zaman Firaun saja, ya, fungsi masjid pada zaman Firaun saja itu diamanatkan betul kepada Nabi Musa bagaimana masjid itu harus dibangun. Padahal di zaman Firaun itu iman saja itu butuh izin, ya. Jadi kalau kemudian mempercayai seseorang atau mempercayai di luar tadi Firaun itu bisa dipidanakan, ya. Iman saja harus pakai izin, tetapi tetap Allah memerintahkan. Ya, coba lihat di surat Yunus, ya. Di surat Yunus ayat berapa? Wa wuhayna ila Musa wa auhayna ila Musa wa Haruna wa auhayna ila Musa wa Haruna an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Nah ini ya, coba lihat nanti di surat Yunusnya, ya, surat Yunus ini, ya, tolong dibantu nanti untuk menyebutkan ayatnya, ya. 87, ayat 87. Nah ini, oke, tolong di-shoot kamera, ya. 87. Nah ya, itu. Wa wahayna. Nah ini. Nah ini, wa wahayna ila Musa wa akhihi, dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan, untuk membangun, ya, untuk menjadikan rumah itu sebagai buyutan, waj'alu, menjadikan rumah sebagai buyut. Nah, buyutan di sini adalah masjid, ya. Kata lain daripada masjid itu adalah Baitullah. Waj'alu buyutakum kiblatan, ya, sebagai masjid di sini. Wa aqimus sholata, di mana di situ, ya, karena tidak mungkin di zaman Firaun membangun masjid seperti kita hari ini. Jadikan saja rumah masjid. Wa aqimus sholata, di situ dibangun salat, ya, di situ dibangun salatnya. Wa basyiril mu'minin, dan di situ diberikan motivasi, diberikan optimisme, ya, diberikan kabar-kabar yang gembira kepada orang-orang mukmin. Ini di zaman Firaun, bapak-bapak. Oke, itu di Yunus surat ayat 87, ya. Wa wuhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Ini, ya. Maka, ya, harapannya tentu adalah besar, ya. Kenapa? Karena perlu saya sampaikan bahwa nanti setelah semakin Al-Quran ini dibaca, ya, setelah Al-Quran ini semakin diperdalam, ya, melalui tartib nuzul surat, supaya nanti kita bisa mengetahui bagaimana rapihnya, ya, bagaimana tersusunnya Al-Quran itu. Kita akan mengetahui dan kita akan memahami bahwa yang tidak bisa dimengerti itu kalau kaum muslimin itu mundur, ya, setelah mempelajari, setelah memperdalam Al-Quran. Yang tidak bisa diterima itu adalah
kalau kaum muslimin itu menjadi terbelakang, yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimengerti itu, kalau kaum muslimin itu menjadi orang-orang yang miskin, kepapahan, orang-orang yang tidak berdaya, sebab secara teori, secara bacaan, baik Al-Quran dan secara pelaksanaan yang pernah dibangun oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, beserta para jamaahnya, jauh dalam tempo yang singkat kebaikan sudah bisa menyeret keburukan, kebaikan sudah bisa menggantikan korupsi, kebaikan sudah bisa menggantikan kemiskinan menjadi kesejahteraan, kebaikan sudah bisa menggantikan kecerdasan dari kebodohan. Nah, tentu ini adalah sesuatu hal yang besar, hal sebagai jati diri kita sebagai kaum muslimin. Hanya kembali lagi kalau kita melakukannya secara tepat. Jadi jangan dianggap, ya ibu-ibu, bapak-bapak, Allah itu tidak mengerti mana yang harus lebih dulu dilakukan, mana yang itu harus nanti kemudian menyusul. Jangan dianggap Allah itu tidak tahu, ya. Supaya apa? Supaya kita mengikuti ibda kama bada Allah, ya. Supaya kita mengikuti tahapan-tahapan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan di dalam wahyunya. Nah, tentu tadi kembali mempelajari, memahami, ya, Al-Quran dari tertib nuzul surat ini adalah sebagai bentuk kurikulum, ya. Kalau SD, setelah SD SMP masuk ke SMK, baru ke perkuliahan. Nah, jadi saya mohon, saya harap, ya, jadikanlah mempelajari Al-Quran dari tertib nuzul surat ini sebagai kurikulum kita semua untuk bisa mempelajari surat-surat atau pelajaran-pelajaran yang Allah berikan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Yang selanjutnya, ya, kita masih di akhir surat Al-Lail, ya. Kemarin masih di Pa'andartukum naron talado, sekarang masuk ke ayat 15 sampai akhir. Kita selesaikan pembahasan surat ini. Tertib nuzul suratnya keberapa? Al-Lail keberapa? Yang benar? Betul? Keberapa? Ke-8, ke-9-nya Al-Fajri, betul? Ke-10 Ad-Duha, ya. Ini baru di kisaran surat yang ke-8, ya. Al-Lail surat ke-8. 1 Al-Alaq, 2 Al-Qalam, 3-nya Al-Muzammil, 4 Al-Mudassir, 5 Al-Lahab, 6 At-Takwir, 7 Al-A'la, 8 Al-Lail, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita baru membuka 8 surat, ya. Jadi secara umum gambarannya seperti ini, ya. Jadi kita juga menemukan sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin, di sini sudah ada pembahasan mengenai masalah usaha, ya. Jadi kaum mukminin diarahkan bagaimana untuk bisa memahami usaha, ya. Jadi secara umum usaha itu yang pernah disampaikan dibagi 2, ya, usaha yang baik, usaha yang tidak, ya. Kemudian selanjutnya, ya, la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, di ayat yang ke-15-nya, ya. Ya.
Nah, alladzi kadzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa. Nah, ini satu ada yang asqa, dua ada yang atqa, ya. Asqa yang mana? Yang pernah disampaikan bahwa asqa itu adalah orang-orang yang hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak baik, kemudian mereka mudah melakukannya. Ya, korupsi itu tidak mudah, tapi bagi beberapa orang menjadi mudah. Itu alamat celaka. Ya, ribut itu susah. Ribut itu susah, hati-hati. Lebih mudah untuk menciptakan perdamaian, karena kalau ribut harus memiliki keberanian yang besar. Ya. Tetapi kalau orang dimudahkan untuk ribut, itu hati-hati kemana nantinya. Ya, maka bedakan. Ya, kita ibu-ibu harus tahu ada ribut, ada rusuh, ada perang. Ya, ribut, rusuh sama, orang saling baku hantam, orang saling memukul, bahkan bisa saling membunuh. Perang juga sama, saling membunuh. Tetapi definisinya beda. Kalau ribut itu melahirkan pengacau, nanti ditangkap karena perusuh disebutnya. Tapi kalau perang akan melahirkan pahlawan, dan perang itu adalah kehormatan. Ya, setiap negara punya tentara dilatih untuk membunuh. Semua orang respect karena itu perang. Tapi kalau ribut, sama dengan bapak-bapak gini, kalau berantem di luar ring, Mike Tyson dapat piala tidak? Tentu tidak. Itu urusan, ya, dengan kepolisian. Tetapi kalau tinjunya, berantemnya di arena, maka sampai lawan meninggal pun tetap akan mendapatkan piala. Maka oleh karena itu, ya menjadilah melakukan pekerjaan, jauhkan dari keributan. Ya, jauhkan dari keributan, karena setiap perusuh itu pasti ditangkap. Ya. Jangan takut untuk berperang, karena perang akan melahirkan pahlawan. Perang melawan kemiskinan, terhormat. Perang melawan kebodohan, terhormat. Perang melawan narkoba, terhormat. Terhormat perang itu. Nah, itu maka Nabi Muhammad SAW di awal sudah diarahkan untuk tidak bisa dipancing ke dalam keributan. Dengan apa? Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Wadarni wal muqaddibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kenapa? Karena semua harus ada keseimbangan, ya. Ya. Kalau tidak seimbang nanti tentu akan hanya memaksakan diri saja. Ya. Itu salah satu. Maka la yaslaha, siapa nanti yang akan masuk kepada kehinaan itu adalah semua orang-orang yang asko. Yang asko itu dari kata sakti, ya. Dia susah, sulit mendapatkannya, tidak mudah. Karena melakukan hal-hal yang bertolak belakang, karena melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Nah, dan siapa yang akan selamat? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang cermat. Ya, ibu-ibu masak sayur, kalau tidak hati-hati kebanyakan garam, nanti sayurnya bisa dimakan tidak? Ya, pasti tidak. Bapak-bapak naik motor, kalau tidak hati-hati ngeremnya, tidak hati-hati beloknya, itu ibu yang dibonceng bisa jatuh. Ya, maka kenapa penting takwa selalu disampaikan, ya, dalam Al-Quran, dan kenapa takwa itu selalu disampaikan ketika seorang khotib saat khutbah Jum'ah, bertakwalah, karena memang semua harus cermat, harus teliti, harus hati-hati, ya, dalam melangkah, dalam bergerak, dalam berpikir, dalam berkesimpulan. Gitu. Lihat dulu petunjuk Allah, lihat dulu contoh Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak melangkah dengan apa yang kita pikirkan semata, tapi kita melangkah dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang takwa itu yang mana? Nah, ini ada hubungannya dengan tadi harta, Bu.
Ya, Pak, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Siapa yang takwa itu? Orang-orang yang diberi oleh Allah harta kemudian mereka berzakat. Nah, di sini kenapa pentingnya, ya sudah saya sampaikan beberapa kali, kenapa rakyat, ya masyarakat yang kebanyakan kita mayoritas kaum muslimin penting cerdas. Karena kalau sudah cerdas nanti tidak bodoh. Kalau tidak bodoh tidak mudah dibodohi. Ya, kenapa juga penting sejahtera? Karena dia harus mencukupi kebutuhan kehidupannya dan dia juga harus belajar berbagi kepada yang lainnya. Karena hidup sebaik-baiknya adalah apa? Yang terpuncak itu adalah bisa berbagi kepada orang lain. Maka lihat di surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak berpikir bagaimana perut-perutnya orang miskin. Maka melalui momen ini saya mendoakan kepada semua pihak, ya, para pengusaha, para musadikin yang sudah bersodakoh untuk acara ini sebagai pertanda atensi daripada wala yahudu ala ta'amil miskin. Ya, mudah-mudahan Allah menerima apa-apa yang sudah kita keluarkan sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alladzi yutima lahu yatazakka. Dan kemudian wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuja. Dan saatnya hartanya sudah keluar, diberikan menjadi zakat, menjadi infak, dia tidak butuh balasan. Ya, bahkan dia tidak butuh terima kasih. Ya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu orang-orang yang ikhlas. Saya tidak butuh balasan, bahkan saya tidak butuh terima kasih. Karena apa? Yang harus berterima kasih itu yang bisa memberi. Ya, yang harus berterima kasih itu yang harus berterima kasih yang bisa memberi, karena dijadikan oleh Allah seseorang yang memiliki kelebihan. Wujud berbagi itu adalah sebagai wujud rasa terima kasih, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita diberi, sebaiknya saat kita diberi, kita menerima pemberian itu dengan kita tetap menengadah ke langit. Ya Allah, kapan aku dijadikan orang yang bisa memberi? Seharusnya demikian. Ya Allah, kapan seharusnya kita dijadikan orang yang bisa memberi? Nah, itu juga harus diminta. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang bukan hina orang yang diberi, tetapi jauh yang bisa memberi lebih memiliki kemuliaan, lebih di atas derajatnya. Maka oleh karena itu tentu surat ini bisa mendorong setiap individu, setiap orang untuk bergerak bismillah. Ya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, Allah itu bentangkan rezekinya dari langit, dari buminya, dari bawah buminya. Ya, di antara langit dan bumi bentangkan. Bismillah, kita sing-singkan lengan baju, ambil, jalannya banyak, bisa bertani, bisa berternak, ya, kemudian bisa berdagang, bisa bekerja, bisa menangkap ikan. Ya, itu juga sumber-sumber yang bisa mendatangkan kesejahteraan. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuja. Jadi saat orang-orang yang takwa itu mengeluarkan, membersihkan hartanya, dia tidak mengharapkan imbalan, balasan dari siapapun kecuali illabtigo awajhi rabbihil a'la. Kecuali mereka berharap apa? Ingin diakui, ingin disukai, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yardo. Dan tentu kalau sudah demikian Allah akan suka. Nah, ini ya. Tolong itunya dibenarkan lagi. Hilang ini.
Jagain ya. Jagain. Sudah setengah jam ini ya. Sudah dulu lah. Sudah pertanyaan, sudah ada yang masuk belum? Pertanyaan? Sudah? Oke. Ya. Enggak? Pertanyaan dari akun Roswati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf, mau tanya bagaimana caranya menghadapi konflik rumah tangga yang sangat dahsyat. Terima kasih. Ya, bagaimana cara menghadapi konflik rumah tangga ya? Ya, tentu tidak bisa dijawab secara tepat ya, karena konflik persoalan apa ya, itu juga supaya saya tidak menjas dari kejauhan sini ya, katakanlah konflik tidak ada kesesuaian, katakanlah konflik mengenai masalah ekonomi atau masalah akhlak ya, tentu nanti cara menghadapinya beda-beda. Tetapi secara umum bahwa kalau terjadi persoalan di keluarga ya, sepanjang tidak menyangkut masalah prinsip ya, hanya kekurangan di dalam masalah beberapa hal yang tidak prinsip, itu maksudnya pasangan tidak melakukan selingkuh, jinah, nah, itu sudah prinsip. Tapi kalau kemudian pasangan suami atau istri banyak kekurangan, ya kita banyak kekurangan. Bagaimana setiap pihak bisa satu memahami kekurangan itu. Kedua, belajarlah berkomunikasi dengan baik ya, untuk mengatasi persoalan pada rumah tangga. Karena terus terang ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita itu lepas saling menghormati ketika sesudah menjadi istri ya. Kalau lagi pacaran bilangnya neng ya, lama sedikit nunggu dandan juga masih toleransi, tetapi saatnya sudah jadi istri, lama sedikit dimarahinya habis-habisan, atau sebaliknya suaminya dimarahinya habis-habisan sama istri. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang tidak tepat ya. Bagaimana keluarga itu mau dibangun kalau masing-masing pihak tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa toleransi dan saling menghormati. Insya Allah persoalan apapun ya, selain daripada prinsip ya, setap-setap akan bisa diselesaikan dan mudah-mudahan bisa terselesaikan. Lanjut. Pertanyaan dari Sofian Ciparehan. Bolehkah kalau sholat malam atau tahajud bacaannya dizaharkan atau dikeraskan? Ya, jaharkan. Kalau sholat malam itu jaharkan. Ya. Karena kalau samar bacanya, apalagi sejam misalkan berdirinya, bisa mengantuk ya. Jadi jaharkan saja ya. Tapi jangan berteriak ya. Ukuran cukuplah kedengar sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu ya, jaharkan. Dan insyaallah bacanya dengan tartil itu akan banyak memberikan makna dan banyak memberikan kekuatan. Karena sholat malam itu adalah satu, membangun jiwa, mental, hati ya, kolbu, batin yang kuat. Satu, yang kedua, bangun malam atau qiyamul lail itu juga adalah bisa menciptakan dan menjadikan raga itu sehat. Jadi sehat badannya ya, sehat fisiknya, sehat jiwanya. Lanjut.
Pertanyaan selanjutnya dari pencinta ilmu. Saya dari Jamaah Cirongsok mau bertanya, jika seorang anak melakukan kesalahan yang diperintahkan oleh ibunya, biasanya sang ibu suka marah dengan mengucapkan kata-kata yang membuat anaknya jadi sakit hati, seperti ucapan anak tidak punya otak atau hal lainnya. Sedangkan ucapan seorang ibu itu adalah doa. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah si ibu harus meminta maaf kepada anaknya setelah berkata seperti itu atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Begini ya, jangan masuk ke situ dulu. Jadi masuknya adalah memang kekurangannya di kita itu tadi komunikasi itu tidak dilatih. Jadi secara umum begitu saja secara umum ya. Jadi ingat, hal-hal yang baik itu harus dilatih, Bu, ya. Ingat Pak, hal-hal yang baik itu harus dilatih. Semua orang tidak usah diajarin bahwa korupsi itu secara hukum agama haram, secara hukum negara dimanapun juga haram. Tetapi berapa yang sudah bisa menahan diri ketika seseorang sudah menjadi pejabat, tangannya untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Itu persoalannya di kemampuan, bukan pengetahuan. Ya. Persoalannya pada kemampuan. Jadi tangannya, ya, saya ada beberapa kali ngobrol sama ya teman-teman pejabat, ya, nanya, gimana nih masalah korupsi? Saya jawabnya sederhana, gampang Pak, Bapak sudah mau berhenti belum? Susah katanya. Ya susah saya juga gitu. Jadi saya tidak ngomong dalil ya. Ngomong dalil semua sudah hafal kalau dalilnya. Tapi kalau ngomong masalah kemampuan, nah begitupun di dalam masalah tadi komunikasi. Kata Allah, waqulu linnasi qaulan layyina, waqulu linnasi qaulan karima. Ya. Ibu-ibu ya yang paling sangat diuji itu. Kalau kurang-kurangnya karena mentang-mentang itu anak yang diurusnya, kemudian dia dengan mudah saja mengucapkan kata-kata yang kotor, atau kakak kepada adiknya kadang-kadang. Nah itu juga harus sadar ya, dari mulai orang tuanya, mulai anaknya, bangunlah komunikasi yang baik. Jangan keburu-keburu nanti belum apa-apa sudah marah, belum apa-apa sudah ngata-ngatain. Nah tentu itu tadi akan membentuk keluarga yang kotor. Karena dimulai dari ibunya, dimulai dari ayahnya, semua mulutnya kotor. Nanti keluarnya pun mulutnya kotor juga. Mulutnya mulut comeran, ya, itu diantaranya. Nah, jadi oleh karena itu, tadi Bismillah, bangun dulu komunikasinya, ya, bangun dulu trustnya, Bismillah. Kemudian kalau tadi pertanyaan dari anaknya, ibunya harus minta maaf, ya, jangan begitulah, ya, jangan begitu. Ya, nanti belum tentu juga dia menerima, tetapi bagaimana ya dia bisa belajar, semua bisa belajar ya, bapak-bapak para asatid semua bisa menyampaikan hal-hal ini supaya komunikasi kaum muslimin itu, setiap individu itu memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Sampailah dengan, jangankan begitu ya, di dalam Al-Quran sampai berdebat pun wajadilhum billati ya asan. Kalau harus berdebat juga tetap harus melaksanakan. Kadang-kadang orang tua itu jadi warisan, Bu. Ya, kalau misalkan saya dikata-katain oleh ibu saya kotor, saya pun nanti akan. Nah, bagaimana semua ibu misalkan menghentikan hari ini belajar untuk tidak mengata-katai yang kotor, insya Allah anak-anak kita juga, ya. Ya, mudah-mudahan tadi kata kotornya bilang sama anaknya bodoh itu hilang ya. Hanya mungkin dari sisi orang tua atau guru-guru saat di sekolah dulu juga itu lebih kepada sayangnya. Hanya mungkin bisa dicarikan kata-kata yang lebih baik. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya Yayan Supiana dari Masjid As-Salam Nagrog. Sodakoh infak yang baik itu dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan? Mohon penjelasannya. Baik sembunyi ataupun terang-terangan itu bisa dilihat ayatnya ya, dari surat apa?
Surat Fatir, surat yang ke-35. Coba lihat. Ya, betul? Mana tadi si kakak? Ini si kakak kemana nih? Si kakak Sultan kemana? Nah, ada si kakak Sultan keluar. Nih. Ya. Nah, ayat yang ke-29. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratal lan tabur. Ya, di sini disampaikan di surat Fatir ayat ke-29, orang-orang yang membaca kitabullah wa aqamus shalah dan menegakkan salat wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka berinfak sirron secara sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan secara terang-terangan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan bisnis perjualbelian yang tidak akan rugi. Artinya sah, silakan mau tadi sir mau alaniyah. Hanya kenapa alaniyah juga tentu ada maksudnya ya. Di sini bukan ria alaniyah yang dimaksud oleh Allah, adalah untuk mendorong, untuk mensimulasi bagi saudara-saudara yang lainnya. Jadi orang, kalau seseorang A kemudian misalkan bersodakoh ya secara terang-terangan, itu bisa Oke. Maaf Bapak-bapak, ada gangguan teknis sebentar ya. Ya. Saya tidak bisa melakukannya ini. Nggak tahu. Ada yang bisa menyambungkan ini tidak ya? Sudah. Bismillah ya. Oke. Tadi kita lagi bahas apa ya? Siron wa alaniyatan. Ya, silakan mau sembunyi silakan, mau alaniyah silakan, ya. Terus lagi apa? Pertanyaan dari Masjid Ar-Rahim Sapan. Apakah yang menjadi sebab urgensi sehingga kita harus mempelajari Al-Quran secara nuzul atau berdasarkan turunnya ayat? Terima kasih. Ya, tidak berdasarkan turunnya ayat, ya, tetapi ya mempelajari berdasarkan turunnya surat, ya. Karena kalau ayat itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada ayat yang diturunkan oleh Allah di Madinah, kemudian dimasukkan ke surat Makkiyah atau sebaliknya, ada seperti itu ya. Tetapi secara umum adalah kita harus mempelajarinya dari tertib nuzulus surah. Apa urgensinya? Ya, supaya nanti kita tahu tahapannya seperti apa. Al-Alaq, Al-Qalam sampai surat ini yang ke-8, kita akan mengetahui isinya apa saja. Baru surat Al-Baqarah ya
itu surat yang ke-84 kalau tidak salah dari tertib nuzul surat. Jadi belum ada hal-hal yang tadi kaum muslimin diperintah perang dari awal, ya, bagaimana dibangun individunya. Kalau dari Al-Baqarah kan ujug-ujug perintah perang, ujug-ujug. Nah, itu tentu tidak runut ya kalau bacanya demikian. Bukan haram, bukan tidak boleh membacanya seperti itu, ya, karena memang juga Al-Quran sudah dibukukan seperti itu, ya, yang disebut Mushaf Utsmani. Nah, tetapi untuk mempelajari lebih terkurikulum, lebih tersusun rapi, maka bismillah, pelajarilah, bacalah dari mulai tertib nuzul surat supaya nanti terketahui ini kira-kira materi apa di surat yang ke-9 saja kita sudah mengetahui bahwa sudah ada mengenai masalah tadi pengarahan dan pengajaran bagi mereka yang mau berusaha. Jadi di sini kelihatan sekali ya, setiap kaum muslimin harus tadi memiliki produktivitas. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa kiat-kiat untuk seluruh pengurus masjid agar masjid bisa menjadi sebuah tempat atau bukan hanya untuk sholat saja, tetapi memakmurkannya dengan kegiatan lainnya? Terima kasih. Ya, tentu ini bukan hanya tadi dari sisi pengurus saja prakteknya ya. Berarti ini harus ada kesadaran dari seluruh pihak ya. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau hanya nanti pengurus masjidnya saja yang bergerak kemudian tidak sinkron atau tidak senyawa dengan tadi anggota masjidnya, juga tetap saja ya akan berjalan sendiri. Ya, karena di sini juga bapak-bapak harus paham, ibu-ibu harus paham bahwa yang berlebih sudah ada ya dari saudara kita, bahkan mungkin kita ditakdirkan oleh Allah orang yang berkecukupan, atau saudara kita atau tetangga kita yang punya ilmu juga tidak sedikit banyak ya, yang punya ilmu bisnis, ilmu agama, ilmu lain-lainnya. Nah, bagaimana dikelola itu semua ya, coba pengurus masjid punya inisiatif menterlibatkan mereka para pengusahanya ya, menterlibatkan mereka yang memiliki keahlian-keahlian gitu, sehingga dengan keahlian itu bisa diberikan bagi mereka yang ingin memiliki keahlian itu ya. Jadi nanti di masjid kalau sudah jadi pengelolaan, bukan hanya tadi ilmu agama yang akan diberikan, tetapi juga ilmu dagang misalkan ya, ilmu tadi menjadi orang yang bisa manajemennya, bagaimana itu bisa disampaikan ya, karena ini adalah rumah besarnya kaum muslimin. Nah, jadi di semua pihak harus menjadikan bahwa ini adalah tempat di mana kita bisa berhubungan lebih luas di masjid ini ya. Karena sholat itu sebetulnya arti sholat itu di samping sebagai doa ya, sholat juga secara syar'i diartikan juga yang sesuatu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan at-tahiyat ya, salam gitu. Sholat juga bisa diartikan sebagai hubungan apanya? Hubungan kepada Tuhannya dan hubungan kepada sesama manusianya ya, itu sholat. Nah, oleh karena itu tentu saya minta ya kepada semua untuk sama-sama memiliki bahwa masjid itu adalah rumah kita bersama. Bagaimana di rumah ya, mau kakaknya mau adiknya semua bertanggung jawab
atas kebersihannya, semua bertanggung jawab, saling memajukan, saling mendorong satu sama lain. Kita senang kalau punya kakak, punya adik, kemudian maju, kita senang kalau punya saudara sukses, kita ikut berbahagia. Nah, sama belajarlah untuk ikut bahagia atas kesuksesan saudara-saudara kita. Jangan kemudian kita ngiri, ya. Jangan kemudian kita kepanasan, tentu itu tidak sehat. Nah, kalau ini adalah rumah bersama, tentu menjadi tanggung jawab bersama, dan insya Allah kalau sudah demikian, masjid ini akan menjadi tempat yang makmur. Dan saya sampaikan kepada para pengurus, tolong jangan dijadikan pengusaha itu sebagai sumber dana, jangan. Hanya sebagai sumber dana, jangan. Jadikanlah pengusaha itu sebagai partner, sebagai bagian dari yang akan membentuk tadi kesejahteraan umat. Ya, kenapa umat mesti cerdas? Kenapa umat mesti sejahtera? Nah, untuk membentuk kesejahteraan itu butuh dilibatkan banyak ahli, butuh dilibatkan banyak pengusaha. Ya, karena pada pengusaha itulah ada pengalaman, karena pada pengusaha itulah ada keilmuan-keilmuan. Jadi kalau sudah demikian, insya Allah pengusahanya akan merasa terlibat. Jadi kalau ini rakyat, ya masyarakat miskin, itu karena ulah pengusaha juga, hati-hati. Ya, kemudian kalau rakyat tidak berakhlak, ini karena ulah para guru mungkin. Guru kencing berdiri, pasti muridnya kencing berlari. Maka di sini butuh apa? Keteladanan, itu ya. Itu bismillah. Itu. Nah, kalau sudah terlibat nanti pengusahanya di setiap masjid, para pengurus itu insya Allah. Ya. Itu. Lanjut lagi. Pertanyaan dari Budi Hermawan, Jamaah Segleng, apakah setiap risalah pada awalnya tidak diterima? Yang ingin ditanyakan sekarang, kenapa yang mengaku muslim ketika Quran direkonstruksi masih ada yang menentang? Tidak juga itu sebetulnya hanya beberapa lah. Orang yang menghalang itu tidak banyak, orang yang kontra itu tidak banyak. Secara umum yang menerima itu banyak. Nah, ini cara memahaminya ya. Supaya nanti begini, kalau sudah bawa kebaikan itu seolah-olah orang itu akan takut akan kebaikan itu, enggak. Semua orang itu butuh kebaikan, ya. Semua orang itu butuh kebaikan. Hanya memang buruk dan baik itu ada. Tetapi kalau kita kumpulkan semua manusia, kita tanya siapa yang mau buruk, nggak ada satupun. Pasti inginnya baik. Maka oleh karena itu menjadi orang baik itu jangan pesimis. Orang baik sekarang sedikit ya, sedikit karena belum bersilaturahmi saja. Sebetulnya orang-orang yang mau berbuat baik itu banyak. Coba banyakkan mana yang pencuri sama yang tidak mencuri? Banyak kan yang tidak mencuri. Banyak mana penjahat dan orang-orang baik? Nah, hanya kadang-kadang penjahat itu punya sarana, hanya kadang-kadang penjahat itu punya fasilitas. Jadi sepertinya menguasai, padahal sedikit, banyak yang jujur, banyak yang baik. Nah, hanya yang baik, yang jujur ininya, yang belum tadi ketemu, yang tadi belum bisa bersama. Ya, masjid ini kan tempat bersama, bapak-bapak. Masa di masjid mau dipakai tempat sebagai tempat ajang menghujat, mencaci, ya tentu tidak baik. Gunakanlah masjid itu adalah sebagai tempat yang tadi yang Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, aqimus shalah, dibangun di situ salat. Ya. Dibangun hubungannya kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Karena kita semua akan kembali kepadanya. Bagaimana mungkin kalau tidak punya hubungan baik dengan Allah, meskipun hubungan sesamanya baik, tetapi hubungan kepada Allahnya tidak baik, itu akan menjadi persoalan. Jangan dianggap orang-orang non-muslim itu tidak punya kebaikan. Banyak mereka yang lakukan kebaikan, hanya mereka tidak beriman. Apa baik kebaikan yang mereka ciptakan? Mereka menciptakan Honda,
Mereka menciptakan Boeing 747, 737. Bapak-bapak bisa berangkat ke sana kemari menggunakan motor itu, menggunakan mobil itu. Yang semua ciptaan non-muslim. Bukankah itu kebaikan yang mereka ciptakan? Jangan dianggap non-muslim tidak menjadi. Hanya kekurangan mereka itu tidak mempercayai Allah seperti kita. Nah, kita besar mempercayai Allahnya, imannya kuat, tapi produksinya tidak ada. Ya, tapi produktifnya kecil. Ya, jarum pentul, penitih, catut kuku, semua buatannya non-muslim. Nah, ya, ya, maka tadi, lanjut ya. Dari beberapa akun kalau disimpulkan pertanyaannya seputar sholat tahajud. Untuk melatih umat jika sholat tahajud diberjamaahkan supaya menjadi terbiasa, bagaimana? Bisa enggak gitu? Terus apakah sholat taubat bisa dilakukan setiap hari? Ya, seputar sholat dirangkum pertanyaan. Gini ya, kenapa di tahajud itu atau di qiyamul lail itu Nabi hanya memberjamaahkan pada Ramadan ya, pada Ramadan, karena memang ada sisi-sisi bapak-bapak ibu-ibu yang ya orang harus punya privacy lah ya, harus punya privasi dengan Allahnya, dan Allah itu tidak keberatan. Mungkin makhluk keberatan ya kalau menghadapi kemudian seorang pejabat atau kita ada tamu 100, berarti semua harus antri kalau makhluk. Kalau Allah kan tidak ya. Jadi orang seluruh dunia kemudian bangun malam, kemudian bersimpuh, di situ mereka memohon, di situ mereka mengeluh, ya, meminta petunjuk kepada Allah, itu akan semua Allah layani. Maka hal-hal mengenai qiyamul lail itu adalah untuk mendekatkan setiap pribadi-pribadi kita semakin dekat kepada Allah. Ayahnya dekat, istrinya dekat, anaknya dekat, gurunya, pejabatnya dekat, secara pribadi rakyatnya dekat. Insya Allah ini akan menciptakan kebaikan ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum saling memata-matai dalam rumah tangga tanpa diketahui pasangan masing-masing? Terima kasih. Hukum saling memata-matai. Nah, ini sebetulnya sudah ada distrust kalau begitu ya. Sudah ada distrust, sudah ada ketidakpercayaan. Di dalam kehidupan saja kata Allah di surat Al-Hujurat, wala tajassasu. Ya, janganlah kamu saling mengintai, saling mencari kesalahan orang. Nanti capek ya gitu. Nanti capek. Bismillah, kenapa beginilah tidak dijalankan saja kita syariatnya ya. Misalkan kalau urusannya di rumah tangga itu, misalkan persoalannya kan jadi banyak kalau di rumah tangga itu. Misalkan ini apakah memang, misalkan naudzubillahi min dzalik, ini selingkuh lagi, itu sudah prinsip kan tidak boleh kalau begitu ya. Itu tidak boleh gitu. Hanya tadi saling mencari, mengintip kesalahan itu, jadi capek lah ibu-ibu, bapak-bapak, mending kita memperbaiki kesalahan kita sendiri, insya Allah. Capek ngurusin kesalahan orang ya. La yadurukum man dhalla idah tadaitum ya, tidak akan merugikan kalian ya orang yang sesat, orang yang salah. Satu Indonesia semua masuk neraka, kita masuk surga, apa ruginya? Ya, satu Indonesia misalkan, naudzubillah, ini bukan mendoakan, ini hanya sebagai tansil. Satu negara atau satu kampung lah, misalkan kampung kita, semua orang masuk neraka, kita masuk surga, apa ruginya? Nah, sekarang balik, semua sekampung masuk surga, kitanya yang masuk neraka, apa untungnya?
Ya. Jadi kalau ke neraka mah rame-rame juga tetap aja rugi, Pak. Ya. Tapi kalau ke surga mah meskipun sendiri ya asik-asik saja gitu. Maka oleh karena itu tadi bagaimana surat-surat awal ini membangun karakter pribadi-pribadi yang siap untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kebaikan daripada syahadat itu ada dua bagian. Kebaikan daripada syahadat itu ada dua bagian. Asyhadu an la ilaha illallah itu adalah hablum minallahnya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itulah adalah hablum minannasnya. Kebaikannya dua. Dari 10 yang dijanjikan oleh para sahabat itu terbagi dua. 5 satu bagian, 5 dari 6 ke 10-nya itu menjadi bagian yang kedua. Bagian pertama, tidak akan musyrik. Sanggup dia tidak akan musyrik. Karena musyrik itu adalah kejahatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup tidak membunuh kecuali di jalan hak. Sanggup tidak berzina. Sanggup tidak mencuri. Sanggup tidak mengkonsumsi narkoba. Ini adalah kesanggupan untuk tidak melakukan kejahatan. Orang namanya kejahatannya semua sudah tahu. Tapi berapa yang sudah sanggup untuk tidak melakukan kejahatannya? Ya. Kan ini harus dilatih kesanggupan itu. Pak, sanggup tidak untuk tidak korupsi? Wah, saya berat karena lingkungan saya seperti itu. Nah, ini kan masalah kesanggupan, Pak, bukan masalah pengetahuan. Ya, jadi isi syahadat itu dua. Satu, sanggup melakukan tidak melakukan kejahatan. Dua, sanggup membangun kebaikan. Kenapa ada taat kepada Rasulullah? Karena Rasulullah akan memberikan hal-hal yang baik. Karena Rasulullah akan memberikan aturan-aturan yang baik. Bagaimana itu bisa dibangun? Jadi sanggup untuk tidak melakukan kejahatan dan sanggup untuk melakukan kebaikan. Ini yang harus diciptakan dari pribadi-pribadi kita. Berkembang. Rasul dulu sendiri, Pak, tidak dari banyak, sendiri dia melangkah. Bahwa ini adalah hal yang terbaik, bahwa ini adalah hal yang terindah yang dia lakukan. Dia sampaikan kepada umatnya dan sampai kepada kita hari ini. Masa kita tidak optimis? Rasul saja dulu sendiri. Kita kan tidak seperti kembali di zaman Rasul lagi situasinya. Harus menunggu malaikat Jibril menurunkan wahyunya. Tidak. Wahyu itu sudah turun 30 juz. Hanya bismillah tinggal kita mempelajarinya. Hanya bismillah tinggal kita membukanya. Bukankah namanya surat dan sudah menjadi bahasa kita? Kenapa kita sering melihat berita-berita? Isinya cerita-cerita. Cerita A, cerita B, cerita C. Kenapa kita tidak sering membuka surat-surat yang Allah berikan? Padahal di dalam surat-suratnya itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita petik. Banyak pelajaran-pelajaran. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum qad ja'atkum mir rabbikum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan warahmah liqaumin yu'minun. Di situ ada syifa. Quran ini mengandung obat untuk hal-hal yang bersifat kejiwaan, bersifat hati, tamak, selalu iri, selalu dengki. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Al-Quran ini akan menjadi obat bagi mereka. Kecewa, tentu berbahagialah orang yang membuka, membaca, mempelajari surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mohon izin bagaimana cara mengatur harta di saat kita mulai mudah mendapatkan harta agar tidak lalai dengan harta dan tidak kufur nikmat. Syukron. Bagaimana cara mengatur harta? Harta itu untuk 3. 1, nikmati. Ya. Untuk dinikmati. Kulu washrabu, ya. Kulu washrabu. Nikmati. Bismillah. 2, untuk kita bawa bekal ke akhirat nanti.
Apanya? Sodakohnya, zakatnya, infaknya. Ya, 2 tuh cari duit itu. Yang ketiga, untuk kita wariskan bahwa kita pernah hidup sebagai cindramata, tidak seperti kadal atau tidak seperti kambing, ya, tidak seperti hewan. Mereka punya anak, tetapi mereka tidak mewariskan. Jadi kalau manusia tidak mewarisi sama dengan itu, ya, hati-hati. Jadi untuk 3, 1 tadi ini catat, untuk dinikmati, silakan. Tapi jangan israf, ya, silakan. Ibu beli baju, rekreasi, kemana silakan, umroh, silakan. Ya, setelah melaksanakan haji misalkan, berwisata ke luar negeri, silakan, nikmati. Ya, sebagian lagi untuk kita bawa bekal ke akhirat. Ya, sedekahnya, zakatnya, infaknya, wakafnya. Yang ketiga, untuk kita wariskan. Sudah, itu cara kepengaturannya. Diatur. Jadi nanti jangan dihabiskan semua untuk kemudian berimpak, berwakaf, jangan. Ya, karena juga kita masih diberi hidup oleh Allah dan kita juga masih butuh biaya. Jangan juga dihabiskan, ya, berpoya-poya. Kita juga tidak meninggalkan untuk anak dan istri kita. Kasihan, ya, gitu. Mereka sudah nangis, kemudian ditinggalin hutang. Itu naudzubillah min dzalik. Ya. Lanjut. Selanjutnya, boleh tanya kiat-kiat komitmen prinsip di dalam keluarga harus bagaimana? Terkadang setiap toleransi diprioritaskan, tapi terkadang beda perselisihan paham di dalam keluarga. Kadang ada yang tidak sejalan. Bagaimana kiat-kiatnya? Ya, harus ada yang dianggap sebagai orang tuanya, ya. Kalau ada perselisihan di keluarga, harus ada yang dianggap sebagai penengahnya. Kalau ada tadi perbedaan-perbedaan, kalau perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dikomunikasikan. Kenapa? Ya, kalau suaminya temperamen misalkan, ya, istrinya juga sama temperamen, dua-duanya menggunakan jalan itu untuk menyelesaikan persoalan, nanti tidak ketemu. Maka harus ada yang dianggap sebagai orang tua atau siapalah di situ, ya, atau sebagai konsultannya, gitu. Karena kalau kemudian sepihak kemudian yang bertikai, tetap, ya, di salah satu ayat, ya, itu perorangan, ini kelompok. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma. Nah, siapa yang mengislahkannya? Tentu bukan yang sedang bertikai. Ya, ini harus dipahami. Yang sedang bertikai disuruh islah oleh sepihak yang sedang bertikai. Mana mau, orang pasti melawan. Berarti harus ada pihak ketiga yang dianggap tadi mengayomi, yang dianggap netral, ya. Salah satu contoh, saya punya cerita, Pak. Ada orang suami istri, dia mau bercerai, datang ke saya, ini gimana, ah? Ya, semacam konsul gitu, semacam konsul. Saya bilang, ini setelah disampaikan oleh kedua belah pihak, persoalannya bukan persoalan prinsip, ini persoalan kekurangan, masalah, ya, yang wajar, yang biasa saja kekurangannya, yang dua-duanya harus memberikan toleransi. Masa kalian mau cerai? Kamu tidak selingkuh, ini tidak selingkuh, bismillah. Kalau hanya ini persoalannya kecil, kalau tidak, ini nanti kalian akan ingat lagi, ya, akan ingat lagi. Kecuali ada pelanggaran tadi zina, ya, itu akan membekas luka yang dalam. Ya. Saya panggil orang tuanya karena kukuh, ini mau bercerai, Pak, Bu. Saya panggil orang tuanya, Bu, gimana menurut ibu nih anak ibu? Tapi ibunya juga ternyata mendukung. Aduh, saya bilang dalam hati, kenapa ibunya mendukung perceraian, ya? Ya, akhirnya karena para pihak maunya seperti itu, ya kekeh, ya sudah, silakan saja.
Tapi saya mengamanatkan, ini perceraian bukan karena prinsip. Satu hari kemungkinan kalian akan kembali. Setelah 3 tahun, 4 tahun dia nikah sama yang lain lagi, istrinya nikah, tidak cocok, kembali lagi, nikah lagi Pak. Itu namanya kayak ikan mujair mundur gitu. Nah, itu diantaranya. Nah, ini tentu ada orang-orang yang dianggap tadi netral, mengayomi, bismillah untuk menyelesaikan masalah keluarga. Tentu juga masalah-masalah yang menyangkut keumatan, ya dibutuhkan orang-orang yang netral yang bisa mengayomi. Ya, kalau pada ribut misalkan samalah sama kayak di keluarga. Ya, mudah-mudahan saja muncul orang-orang yang netralnya, muncul orang-orang yang mengayominya, karena kita butuh apa? Butuh maslahatnya, butuh damainya. Buat apa nikah kemudian kalau awet rajit? Ya, buat apa nikah kalau kemudian ketidakbaikan yang terjadi? Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Mau tanya apa artinya Habib? Karena belakangan ini makin bertambah banyak orang yang dipanggil Habib. Mohon penjelasannya. Waduh, saya ditanya Habib ya. Yang umum aja ya, katanya Habib itu adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duriahnya ya, katanya itu Habib itu cucu-cucunya, anak-anaknya ya. Tapi secara umum keturunan itu ikut ke bapak, ikut ke ibu. Ya. Secara umum keturunan itu ikut ke bapak. Ya. Anak saya yang lelaki melahirkan anak lelaki, maka sayanya akan ke bawah. Ya. Anak saya yang lelaki Sabili Salim. Contoh, Sabili Salim punya anak, misalkan Agus ya. Agus bin Sabili Salim bin Benghan. Benghannya ke bawah. Tapi kalau anak saya perempuan ya, Yasmin menikah sama Budi misalkan ya, contoh Yasmin menikah sama Budi, punya anak lelaki, lelakinya namanya Ano misalkan ya, Ano bin Budi, Budi bin bapaknya, saya sudah tidak ke bawah lagi ya, paham tidak? Jadi keturunannya Nabi itu yang dari bapak itu mengalir dari lelaki sudah tidak ada, sudah habis keturunan Nabi itu, terakhir di Siti Fatimah. Kemudian ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucunya Nabi tapi Nabi Muhammadnya tidak kebawa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin siapa? Bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin siapa? Bin Abi Thalib, tidak ke bawah Nabi Muhammadnya. Paham tidak? Tidak ke bawah Nabi Muhammadnya. Itu yang saya pahami ya. Jadi kalau perempuan itu nanti punya anak, anaknya itu ngikut ke bapaknya, bin. Gitu. Tapi ini meskipun dari anak perempuan cucu juga ya, cucu juga gitu. Hanya binnya tidak ke bawah. Gitu, hanya binnya tidak ke bawah. Betul begitu nanti ibu-ibu, bapak-bapak punya anak lelaki, lelaki punya anak lelaki lagi, ayahnya ke bawah. Tapi kalau punya anak perempuan dinikahi orang, anaknya kan jadi bin suaminya, suaminya bin ayahnya. Jadi Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kesananya. Paham tidak? Nah itu, tapi ya cucu-cucu juga sih, yang dari perempuan juga ya. Kalau saya punya anak perempuan itu cucu siapa? Ya cucu saya gitu. Hanya saya secara nama tidak ke bawah gitu. Lanjut.
melalui WA Group Masjid Al-Hikmah. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa kebaikan itu harus dilakukan? Bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa kebaikan itu harus dilakukan? Ya, banyak hal-hal yang bisa menimbulkan keyakinan seseorang. Satu, dengan wujud, dengan bukti. Kita terdepan, ya, kita memberikan contoh, itu juga bisa meyakinkan orang. Dan hati-hati ketika kita dagang kebaikan tetapi kita tidak melakukan kebaikan, sebaliknya yakin itu ragu, ya. Sebaliknya yakin itu ragu, bahkan bisa menolak, ya. Jadi dipengaruhi juga keyakinan itu oleh si pelaku. Contoh, ya, ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke restoran, ya, menunya sehat, baik, lezat, tetapi si pelayannya dia cilehan, si pelayannya otot leho. Nah, apakah bapak-bapak, ibu-ibu saat ke restoran mau melanjutkan makan meskipun tadi kotor, ya, leho, kemudian bau ketek apalagi gitu kan, bau badan apalagi. Nah, itu bisa mempengaruhi sajiannya itu. Nah, begitupun juga agama. Kalau si pembawanya dianggap oleh masyarakat, oleh sebagian ini ada cacat, masalah hal-hal yang dianggap kurang, itu juga bisa mempengaruhi. Maka oleh karena itu tentu hal-hal seperti itu harus dihindari, ya. Bismillah, sebagai para penanggung jawab, sebagai para guru, sebagai para pengurus di DKM, sebagai orang tua, berikanlah contoh keteladanan yang baik, karena itu akan menambah keyakinan mereka. Dan ketika kita tidak melakukan, bisa mengurangi keyakinan, keraguan, bahkan mereka bisa menolaknya. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Ya, pertanyaan yang dirangkum, bagaimana batasan toleransi dengan non-muslim? Sekarang kan sebentar lagi 25 Desember, teman-teman saya banyak yang non-muslim. Bagaimana batasan toleransi? Terus pertanyaan yang masih nyambung juga, kalau orang Nasrani menyumbang ke masjid diterima atau jangan? Toleransi itu jangan diartikan ikutan. Jadi toleransi itu tidak mengganggu mereka dengan keyakinannya. Itu namanya toleransi, ya. Gitu. Jadi sekali lagi, jangan mengartikan toleransi itu ikutan, tapi membiarkan mereka dengan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mengganggu mereka, mereka pun jangan mengganggu kita. Silakan laksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu namanya toleransi. Kalau ikut-ikutan, itu namanya bukan toleransi. Disebutnya mudahanah kalau ikut-ikutan. Wadu lautudhinu fayudhinun. Di surat yang kedua Al-Qalam, wadu, mereka menginginkan lautudhinu, kalau engkau pelin-pelan, ya, tidak jelas, ya, tidak jelas, mereka pun nanti akan pelin-pelan, ya. Kalau mereka memberikan ruang, kita memberikan ruang, mereka pun berikan ruang. Jadi di sini dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah itu masing-masing punya keyakinannya. Silakan jalan saja masing-masing. Itu yang disebut toleransi, bukan ikut-ikutan. Tadi apa lagi? Ya, dari sumbangan dari Nasrani untuk masjid diterima atau jangan? Sumbangan dari Nasrani, ya. Untuk masjid diterima atau jangan? Kalau diterima kelihatan sekali miskinnya, ya. Ini hitung-hitung saja apalah gitu. Kalau diterima kelihatan sekali miskinnya gitu. Jadi ya, sifat muslim itu meskipun kurang tidak boleh kelihatan sama saudaranya, ya, pura-pura sajalah. Kita itu disebut ta'afuf, ya. Disebut ta'afuf dalam Al-Qur'an. Jadi pura-pura saja bismillah, apalagi
Ya jangankan begitu Pak, ujung-ujungnya kalau nanti di kemudian hari ada apa-apa kan nggak enak juga ya. Ya contoh ada masjid yang terima karpet dari salah satu calon, ya, kemudian kalah salon karpet sama salonnya sama speakernya diambil lagi, kan menyakitkan Pak. Gitu. Jadi Bismillah, ya ini agama kita, ini rumah tangga. Gini. Bapak-bapak punya hajat nikahin anaknya, itu minta sumbangan nggak ke tetangganya? Kan nggak. Masa mau bikin masjid minta sumbangan? Jangan kayak orang-orang kita Pak. 17 Agustus kita dimintain sumbangan buat HUT RI. Saya yang dimintanya, bapak-bapak yang dimintanya. Saya mikir, loh kamu minta sumbangan buat 17 Agustus, memang saya juga tidak akan merayakan. Sebaiknya kalau kamu mau minta ke orang-orang Singapura. Jadi kadang-kadang kurang nyambung. jadi ya jangan kelihatan kita kerenya, jangan kelihatan kita miskinnya. Bismillah lah ya. Dengan apa izin Allah, dengan apa yang sudah Allah berikan, masa harus mencari kemudian menerima sumbangan dari non muslim ya dikhawatirkan ada apa-apa di kemudian hari. Lanjut, cukup ya? Satu lagi masih banyak tapi ini satu lagi ya. Dari Jamaah Karawang, tadi dijelaskan kandungan dari syahadat ada 2, sanggup tidak melakukan kejahatan dan sanggup selalu dalam ketaatan. Bagaimana Pak Ustadz supaya hari-hari kita dimudahkan menjadi orang-orang yang seperti itu? Mudah itu bisa itu karena biasa. Orang tukang kuli di pasar, ya, tukang kuli di pelabuhan, tukang kuli naikin semen, itu satu orang bisa ngangkat 2 sak, hampir 1 kuintal. Nah, kalau kita kemudian mencoba, ya, seperti mereka, wah bisa patah itu ya, tulang punggung kita itu bisa patah gitu. Kenapa mereka menjadi mudah? Oh ternyata mereka membiasakan diri ya. Jadi kalau ingin mudah kepada yang baik, biasakanlah. Karena persoalannya tadi ada pengetahuan, ada kemampuan. Kemampuan itu tidak akan tercipta kalau tidak membiasakan diri. Qiyamul Lail kalau tidak biasa membiasakan diri tidak akan mudah. Meskipun sekali lagi pelaksananya mudah, tetapi tidak membiasakan diri, orang cenderung lebih melanjutkan tidur. Padahal kalau bapak-bapak ibu-ibu mau Qiyamul Lail, coba waktunya ya, dari mulai setelah Isya sampai sebelum subuh Qiyamul Lail itu. Ya, coba lihat lagi nanti di surat Al-Mujammilnya ya. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah mengetahui bahwa kalian tidak akan bisa menghitung ini sepertiganya, ini 2/3-nya, ya, ini 1/3-nya. Akhirnya fataba alaikum, sudah Allah memaafkan kalian. Sekarang lakukanlah yang penting, sholat malam. Nah, kalau sudah terbiasa 40 hari, misalkan ibu-ibu nanti ini sebagai PR, bapak-bapak yang masih belum bisa misalkan 40 hari laksanakan. Sesudah itu ya siap. Sesudah itu nanti bulan depan kita berdiskusi lagi seperti ini, apakah memang ada kenikmatan, ada kebaikan dalam sholat malam itu. Karena yang sudah disampaikan oleh Allah di surat Al-Mujammil bahwa sholat malam itu akan membangun 2 kekuatan, 1 kekuatan jiwa, 2 kekuatan raga. Nah ini juga kan berapa orang yang melakukan eksperimen atau hanya melihat, waduh repot kalau mesti bangun malam, waduh repot. Waduh. Nah hal-hal seperti itu juga tentu tidak boleh dipikirkan. Apakah Allah memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu yang memberatkan? Tidak. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, Allah wa rasuluhu a'lam. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini litashqa,
agar kamu menjadi sulit, agar kamu menjadi susah. Sebaliknya, akan semakin ringan langkahnya, akan semakin mudah langkahnya. Bismillah. Ya, tadi yang bagaimana mau istiqomah, yang mau tadi bisa melakukan itu, bismillah dengan membiasakan diri. Bisa itu karena biasa. Itu mungkin bapak-bapak yang dapat disampaikan kesimpulan dari surat Al-Lail, surat ke-8 ini. Ya, usaha itu dibagi dua, ada usaha yang baik, ada usaha yang tidak baik. Usaha yang baik ditandai fa'amman atau wattaqo wasaddaqa bil husna pasan yasiruhu lil yusra. Yang tidak baik ditandai wa amman bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna pasan yasiruhu lil usra. Yang baik ataupun buruk nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, maka oleh karena itu bismillah, lakukanlah usaha yang baik. Bismillah, nanti hasilnya juga dukungkan kepada kebaikan. Setelah kita memiliki tadi harta itu, bukan sebaliknya, setelah memiliki harta, dukunglah masjid dengan punya harta itu. Bangunlah, makmurkanlah masjid. Insya Allah duit bapak-bapak itu akan lebih bermanfaat dan kelihatan. Umat cerdasnya akan kelihatan, umat sejahteranya. Berikanlah mereka pengetahuan, berikanlah mereka bimbingan. Ya, bukan mereka tidak ingin maju, bukan semua manusia tidak ingin sejahtera, tapi kadang-kadang persoalan jalan, tidak tahu bagaimana seharusnya cerdas itu, bagaimana seharusnya sejahtera itu. Orang sekarang berlomba berpikir masuk ke sekolah yang paling mahal-mahal. Ingin apa? Hakikatnya ingin cerdas. Orang semua usaha apapun ingin apa? Ingin sejahtera. Bismillah. Hari ini kita mulai mencerdaskan diri, kita mulai mensejahterakan diri dengan memfungsikan masjid dan rumah kita sebagai basis tempat kita belajar, sebagai basis tempat kita berhubungan dan membangun sumber daya manusia yang baik. Sekian ibu-ibu, bapak-bapak yang dapat saya sampaikan, para tokoh, masih ada waktu untuk closing bagi bapak-bapak sekalian dan membagikan taujiat zakatnya dari kami atas nama para pengusaha. Doakanlah kami agar usaha kami terus maju dan berkembang, dan mintakanlah maaf bagi kami kepada Allah kalau ada 1 perak 1 rupiah pun yang tidak terhitung, yang tidak dikeluarkan zakatnya, karena dari zakat itu ada hak fakir miskinnya. Dari kami atas nama para mujaki mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mustahik hari ini, kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah menjadikan ibu bapak-bapak di hari-hari yang akan datang menjadi orang yang bisa berbagi dan berzakat. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.